Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa aku membawa lindis? Karena aku akan membacok tetanggaku yang jalannya lambat, kulitnya pucat, mukanya hancur, dan nggak bisa ngomong. Bisanya cuma bacok aja. Apakah kalian tahu apa itu zombie? Bagaimana jika wabah atau zombie apokalips terjadi di Indonesia? Apakah akan seperti di film-film Hollywood? Atau seperti di game Resident Evil? Atau ya pokoknya seperti di film-film lah. Bagaimana jika itu terjadi di Indonesia? Apa yang akan kalian lakukan? Saat ini, Lembaga Kesehatan Dunia WHO pun belum bisa memastikan apakah wabah zombie akan terjadi di dunia ini. Namun pemerintah Amerika Serikat sudah menyiapkan sebuah rencana jika terjadi zombie apokalips. Namun bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah siap dengan zombie apokalips atau wabah zombie? Aku selalu menyediakan link ini di balik pintu untuk berjaga-jaga jika tetangga tiba-tiba membuka pintu dan ternyata dia sudah menjadi zombie. Awas jika tetanggamu berubah menjadi zombie tanpa kamu ketahui dan tiba-tiba suara pintu terbuka dan ternyata dia sudah menjadi zombie. Bagaimana caramu bergerak dari satu tempat ke tempat lain? Jika di luar negeri atau di film-film mereka menggunakan mobil, jeep, truk, dan kendaraan lain. Jika di Indonesia, jika kamu menggunakan motor, apa yang akan terjadi? Pastinya kamu akan digatel sama zombie, terus kamu akan jatuh lalu dimakan sama kerumunan zombie. Bagaimana caramu membela diri? Oke, jika di game atau film atau di Amerika Serikat sana, orang bebas menggunakan senjata api. Lain cerita jika di Indonesia. Oke, kau juga bisa menggunakan senjata untuk berburu atau untuk menembak burung. Tapi itu adalah senapan angin. Pasti banyak kekurangan dari senapan angin. Misalnya reload terlalu lama, terus kamu juga harus mompa ya keburu zombinya datang terus gigit kamu atau dikerumunin banyak gitu. Bagaimana caramu keluar dari kerumunan itu? Maka dari itu, jika zombie apokalips terjadi, makalah gunakanlah senjata tangan. Misalnya, di gudang banyak nih, ada linggis, palu, martil, bedu, golok, terus ada gergaji mesin kalau punya, ada pemotong rumput, pokoknya banyak. Dan jika bisa, pergilah ke kantor atau markas polisi terdekat, atau kalau tidak ke markas militer. Pasti di sana ada makanan, obat-obatan, dan yang jelas ada senjata, dan pasti mendapat perlindungan dari militer. Dan bagaimana jika kamu harus survive? Nah, pertama, di Indonesia itu orangnya banyak banget. Jadi kalau di jalan tuh macet, ya yang macet itu pasti mereka kegigit sama zombie-zombie itu. Dan maka dari itu hindarilah kota-kota besar dan pakailah truk atau jeep untuk menerjang-nerjang mereka. Ya tinggal tabrak aja. Terus kalau kamu mencari bahan bakar, sepertinya Indonesia tidak akan kehabisan, atau kamu tidak akan susah payah untuk mencari bahan bakar di tempat-tempat tertentu, karena di Indonesia banyak orang menjual bensin eceran di pinggir jalan. Di satu lingkungan saja bisa mencapai 2-3 pom. Jika mencari bahan makanan, mungkin itu sedikit gampang-gampang susah mungkin. Sebenarnya tidak terlalu sih. Di Indonesia juga banyak warung-warung kelontong atau warung-warung pinggir jalan, minimarket, dan semuanya itu udah gratis, lo tinggal ambil aja, karena uang nggak mungkin berlaku di wabah kayak gitu. Dalam kondisi wabah tidak akan berlaku, roda ekonomi tidak akan berlaku. Dan kita juga punya satu teknik survive yang menurut aku nggak ada di negara-negara lain. Contohnya makan mie mentah, cuma ada di Indonesia itu kayaknya. Terus tapi kayaknya kamu nggak bakalan doyan makan, soalnya ya pastilah di kondisi kayak gitu pasti banyak mayat, darah, potongan tubuh, bau bangkai di mana-mana ya. Kayak gitu. Dan mungkin aku akan sholat di atas genteng jika terjadi wabah zombie, ya, karena sholat di bawah mungkin sangatlah ekstrim menurutku. Dan
Mungkin kalau masjid-masjid nanti pasti mereka pindah ke atas genteng semua, jadi sholatnya berjamaah di atas genteng. Yang pasti bergabunglah jika kamu menemukan sebuah tim atau kelompok survivor yang masih hidup, karena untuk mengumpulkan bahan makanan, obat-obatan, senjata pasti kita lebih mudah secara berkelompok, dan juga mudah juga untuk berpindah tempat. Tentunya kamu harus jadi survivor, kamu harus gesit, lincah, tidak mudah panik, efisien waktu, terampil menggunakan senjata, dan yang pasti nggak boleh jijik karena banyak mayat, bercak darah, potongan tubuh, bau bangkai di mana-mana. Kalian bisa bayangin sendiri bagaimana rasanya hidup di dunia yang penuh darah. Yang pasti, jika kalian menjadi survivor, kalau kalian mati atau telah tiada di tengah jalan, pasti dalam wabah seperti itu tidak akan ada yang layak, tidak ada yang akan menguburkanmu karena bangkaimu akan terbengkalai. Jangan sedih jika terjadi wabah seperti itu, karena sedih bukan akan menyelesaikan masalah, maka malah akan mempersulit masalah, dan kamu harus kuat. Mungkin kamu di jalan akan membunuh temanmu sendiri, mungkin di jalan kamu bisa membunuh saudaramu sendiri jika mereka telah berubah menjadi zombie. Ya, itu aja menurut aku tentang zombie apokalips di Indonesia. Kalau kamu punya pertanyaan silahkan komen di bawah, atau ikuti semua sosial mediaku, atau jika kamu punya ide atau cara lain untuk menghadapi zombie apokalips, tolong kasih komentar di bawah. Oke? Thanks for watching, and don't forget to comment, like, and subscribe. See you next time.